Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hal pertama yang ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada media karena saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa ambil bagian dalam acara yang luar biasa ini. Nah, sebelum lanjut, perlu dipermaklumkan bahwa background di dalam perbicaraan depan seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara adalah dalam wayang kulit, dalam kurung bukan dalam kerusuhan. Karena dalam bahasanya, lentungnya, dialognya, dialeknya kebanyakan memakai lentung Bali, walaupun nanti bahasa Indonesia tapi lentungnya lentung Bali. Maharap dimaklumi. Bapak Ibu, sebelum lanjut ada sebuah pertanyaan. Adakah kira-kira di dalam hidup ini yang tidak membuat kita hidup sengsara? Adakah yang tidak membuat hidup kita sengsara? Wah, jawabannya enggak. Justru orang banyak menderita karena uang. Semakin banyak punya uang, cita-citanya semakin banyak. Pasangan itu awalnya mereka menginginkan pasangan itu akan bahagia. Setelah pasangan itu justru dia merasa menderita. Mengapa? Dia mengatur dirinya sendiri pun sudah susah, lagi mengatur pasangan hidupnya, yang pikirannya, yang tujuannya, obsesinya udah beda. Maka tidak sedikit orang rumah tangga menjadi cair karena tidak match. Bapak Ibu sami undangan yang terhormati, apapun yang kita yakini, agama apapun yang kita anut, pada intinya semua mengharapkan agar kita hidup bahagia. Tetapi sebagian besar dari kita membayangkan kita bahagia itu ketika kita mampu membeli segala macam masakan yang kita suka, dan kita banyak punya uang dan mampu membeli segala macam masakan yang kita suka. Kemudian setelah kita punya uang dan mampu membeli segala macam masakan yang kita suka, akhirnya kita terjebak pada sebuah kondisi di mana tubuh kita tak mampu lagi untuk mencerna. Makan ini tidak boleh asam urat, makan ini tensi tinggi, makan ini tidak boleh kolesterol, makan ini tidak boleh karena kencing manis diabetes. Itu akhirnya mereka banyak punya uang dan mampu membeli, tetapi mereka harus bersyukur hanya bisa makan ubi rebus. Ada yang seperti itu? Ada. Yang lain lagi, orang membayangkan ketika mereka sudah banyak punya uang, sehingga mereka bisa membeli segala peralatan rumah tangga, kemudian yang sifatnya rumah pokoknya rumahnya banyak, di wilayah punya rumah, di Gianyar punya rumah, di Taban punya rumah, di Naro punya rumah, di Denpasar punya rumah, semuanya tur desa rumahnya, dan mewah-mewah lagi. Bagi sementuan Bali yang punya rumah kecil mungil, dan satu-satunya itu waktu Arya Gandungan ngaturan Banten hanya 15 menit sudah selesai. Yang punya rumah 5 ke Beleleng lagi, ke Gianyar, ke Taban, ke Badung, stres meres-meres, kebras-kebras bersutenyes. Karena apa? Diatur oleh rumahnya sendiri. Bapak Ibu, sesungguhnya Bapak Ibu saudara kami, pernah ada guru yang mengajarkan kita, sumber penderitaan itu adalah sesungguhnya berasal dari apa yang kamu miliki. Itu sumber penderitaan. Apa yang kamu miliki itulah sumber penderitaan. Kalian Bapak Ibu cita-citanya punya anak. Nanti setelah punya anak kita akan bahagia. Nyatanya setelah kita punya anak kita pun bisa stres. Begitu anak kita lahir sakit malamnya nangis, stres kita meres-meres, kebras-kebras, kesudahannya.
Nanti setelah anak kita besar, dia sekolah, pasti tidak nangis lagi. Setelah sekolah, stres meres lagi. Apa? Biayanya luar biasa. Belum biaya kos, belum biaya SPP, belum untuk sepeda motor, belum untuk apa, belum pulsa, dan lain sebagainya. Mungkin kita membayangkan kita akan bahagia setelah anak kita punya istri, ya punya pasangan itu. Ternyata setelah mereka punya pasangan hidup, lagi kita stres meres. Mengapa stres? Kita harus komplit dengan menantu. Bapak ini pada undangan sekalian, kalau punya mobil mewah satu, tanggung jawabnya satu, garaselnya juga satu, samsatnya satu, beli pertamanya, maaf walaupun dioplos katanya satu, cuma satu. Kalau punya mobil mewah kan tidak mungkin garaselnya harus ditangkap dengan depan, tidak mungkin, kurang etis, harus permanen. Kalau punya mobil dua sama juga, punya tiga sama juga. Artinya semakin banyak kita punya, maka tanggung risiko kita lebih banyak. Bayangkan Bapak, kalau Bapak punya istri dua, istri satu aja udah stres, apalagi dua, apalagi tiga. Makanya stres, merenges, kepres, nanti masuk enges karena stres. Manusia zaman sekarang kebanyakan kena penyakit stres. Sesungguhnya Bapak Ibu, diyakini atau tidak diyakini, dunia ini hanya menyediakan satu kelahiran, dua kehidupan, tiga kematian. Dalam kehidupan itu ada tiga. Apa itu? Suka, duka, lara. Suka kebahagiaan, duka penderitaan, lara kesakitan. Hanya itu yang disiapkan. Tidak ada yang lain. Suka duka, orang balik dengan suka duka lara pati, itu bekal hidup. Suka kebahagiaan semua orang mau. Duka penderitaan, tidak ada orang bercita-cita untuk menderita. Lara kesakitan, ini yang paling penting. Orang yang sakit itu cita-citanya hanya satu, sembuh. Tetapi ketika sembuh, cita-citanya lagi banyak. Sembuh, banyak cita-cita, supaya gini. Dan sakit lagi satu. Sembuh, gitu. Hukum malah yang seperti itu. Hukum malah seperti itu. Nah sekarang, karena kita mengharapkan kebahagiaan dalam hidup, maka kunci yang pertama adalah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, apa yang harus perlu disyukuri? Apa yang kita miliki itulah yang kita syukuri. Punya istri cerewet, syukuri punya istri cerewet. Karena kita setiap berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan saya menjadi orang yang sabar. Ya anak, kalau Tuhan bisa bicara pasti bilang begitu. Ya anak, maka dikasihlah istri yang cerewet. Dengan punya istri yang cerewet, kita belajar bersabar. Bapak Ibu membaca kitab suci, mendengarkan ceramah, mendengarkan khotbah, mendengarkan dharma wacana, tidak mampu seketika membalikkan seperti balik telapak tangan, membuat kita menjadi orang bersabar. Tidak mungkin. Kitab suci itu, orang ceramah itu hanya memberikan tuntunan, petunjuk jalan. Yang berjalan siapa? Kita, dengan menghadapi masalah kita. Masalah inilah yang membuat kita menjadi bersabar. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada orang di dunia ini dalam hidupnya tidak punya masalah. Semua punya masalah. Orang Bali bilang gede ombak, gede angin. Jabatannya tinggi, masalahnya besar. Semakin tinggi kedudukannya, masalahnya semakin besar. Kalau Bapak Ibu yang suka masuk angin, jangan duduk terlalu tinggi-tinggi. Nanti masuk angin. Rintangan tantangannya luar biasa. Itu belajarlah bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya kata-kata, tapi sikap dan tindakan. Contoh, bagaimana orang bersyukur? Kalau Bapak Ibu misalnya dulu beli HP dengan cara kredit lah, setiap hari bekerja,
ini punya artis apa misalnya yang terkenal, tahu-tahu Aston Carrel, alhamdulillah swece Tuhan kita bisa membeli itu. Setelah sekian tahun produk HP baru keluar lagi, HP yang lama ini sudah tidak merasa tidak berguna lagi karena kita kepincut dengan HP yang baru. Itu namanya tidak bersyukur. Orang yang bersyukur walaupun HP-nya sudah lama dijaga, dirawat karena penuh dengan perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan mereka. Bapak-bapak yang depan ini walaupun istrinya semakin gembrot, semakin syukurnya itu dijaga, dirawat Bu. Jangan disia-siakan. Di tempat lain sih banyak yang bening-bening Pak. Itu hanya batu-batu sandungan Pak yang bikin rumah tangga hancur itu Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah hidup di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kadang-kadang kita sering terjebak trauma dengan kehidupan di masa lampau, baik kehidupan kebahagiaan maupun penderitaan di masa lampau, terus terkenang-kenang, sehingga hidup kita sekarang amburadul karena kita terus trauma dengan masa lampau. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, yang sudah lewat itu tidak bisa dikembalikan lagi. Sejaya-jayanya kita, sekuat-kuatnya kita, di dunia ini tidak ada yang permanen. Semua akan berubah. Dan kita harus siap menerima perubahan itu. Tidak ada yang permanen. Dan jangan dihantui oleh masa depan. Gimana di masa depan saya? Gimana di masa depan saya? Belajarlah hidup di saat ini. Dia yakin para undangan yang hadir di sini, tubuhnya di sini, pikirannya tidak di sini. Yakin jangan? Engkau kurang jumlahnya kalian mainnya gitu. Ada sedikit. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak bahagia nanti Bang. Ini ciri-ciri begini. Begitu dari rumah, dia ingat di kantor. Tapi ingat yang setelah di kantor, dia ingat di rumah. Pokoknya di jalan aja pikirnya ini kantor, rumah. Itu. Oleh sebab itu, belajarlah hidup di saat ini. Kemudian, jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia kok begini, saya kok begini. Bahkan salah kita mencari pembanding, justru orang yang lebih kaya, lebih mapan hidup dari kita jadikan perbandingan. Bahasa Jawanya sawan sinawang. Orang lain bengong melihat kita, tapi kita justru bengong melihat mereka. Sesungguhnya hidup kita ini tidak saling bengongin. Saling bengongin. Nah, yang sampaikan sedikit ada nyanyian di Bali. Mudah-mudahan teman yang beragama non-Hindu mungkin di kitab sucinya ada yang termuat gitu. Begini. Hidupe mondong sara kalau mendalang dananya 20 juta lagi. Hidup ini mondong sengsara. Hidup ini kita memikul penderitaan itu. Berapa menderita? Mangke lekat enjeng mati. Begitu kita lahir kita ini pasti akan diikuti oleh kematian. Udah pasti tidak ada orang yang tidak mati. Siapapun asal sudah lahir pasti mati. Kalau lahir jadi anak-anak kakinya 4. Dia berjalan dengan kaki 4, tangan 2, kaki 2. Setelah remaja dewasa kakinya 2. Setelah tua kakinya 3 sama tongkat 1. Setelah mati kakinya banyak nggak bawa semuanya. Dan mati ini Bapak Ibu tidak memandang kaya, tidak memandang miskin, tidak memandang pintar, tidak memandang bodoh,
tidak memandang cantik, tidak cantik, pokoknya kalau sudah waktunya mati, beda dengan sekolah. Kalau SD 6 tahun, kalau goblok tinulit bisa 8 tahun SD-nya, bisa 10 tahun SD-nya. Kalau hidup enggak, kalau udah waktunya mati, tidak ada mantra, tidak ada upacara yang bisa menghidupkan kita. Kalau sudah mati, mati ini pasti. Oleh mati ini pasti, jangan mati ini bicarakan. Tapi sebelum mati ini ngapain kita? Bukan karena banyak punya uang, bukan karena kita enggak. Kebermanfaatan kita bagi sesama itu berguna bagi diri sendiri, berguna bagi sama hidup, dan berguna bagi alam semesta. Ini yang dicari, kebermanfaatan hidup kita dalam hidup itu. Masih kita dikasih waktu untuk hidup, kebermanfaatan hidup. Orang bilang gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan benang. Kita mati, nama kita terukir dalam hati selalu ahli masyarakat, karena jasa-jasa kita dikenang oleh generasi kita. Itu bukan masalah kaya, Pak. Walaupun kaya, maaf, kasus-kasus di media sosial itu korupsinya berapa? 900 sekian triliun. Bayangkan berapa itu masyarakat kita ngomong ribuan, berbelanja dia dengan ribuan, tapi orang korupsi triliunan. Pertanyaannya, walaupun dia korupsi triliunan, makannya apa? Mas, gak mungkin. Tidurnya cuma 1 ranjang. Orang yang miskin kadang-kadang tidurnya, yang punya banyak duit, apa itu hasil korupsi? Mungkin tidurnya nggak nyenyak. Yang namanya tidur yang dicarikan nyenyaknya. Makanya orang Bali bilang, kalau sudah mati, mati itu menjadi sede. Bahasa harus di sede, sede Pak Made. Bukan mati, sede. Karena Pak Made orangnya baik, menjaga kehidupan pernah, sering nyumbang di masyarakat, tapi sayang sederhana pulon bangkel nasnya ya kena habis LPD ya. Badaknya aku nggak mati, badaknya aku nggak mati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saran kami, yuk, bagaimana kita supaya bisa berada di atas suka dan duka itu? Kita menerima suka dan duka itu sebagai sebuah domain hidup. Bapak Ibu saran saya, dunia ini sesungguhnya netral, tidak ada baik dan buruk. Yang mengatakan baik dan buruk itu kita. Maaf, tahun 63 gunung meletus, baik atau buruk? Mungkin orang bilang yang kena imbas waktu dulu itu bilang buruk. Tapi sekarang nyatanya, generasinya berton-ton pasir, banyak batu yang bisa dijual dari atas letusan gunung itu. Bahkan mereka mungkin berdoa, Angben kan meletus gunungnya. Sehingga Bapak Ibu saran kami, bukan apa yang terjadi yang menjadi masalah, tetapi respon kita terhadap kejadian itu. Ada yang responnya positif, ada responnya negatif. Bukan masalah itu yang sesungguhnya menjadi masalah. Sama dengan Bapak Ibu yang tidak pernah pergi ke pantai, ke laut, melihat ombak besar, takut luar biasa karena kita tidak pernah melihat ombak yang besar. Tetapi bagi para selancar yang biasa hidup di laut, yang sering berselancar, mereka sengaja mencari ombak besar dan bermain lincah di dalam gulungan ombak. Sehingga Bapak Ibu saran kami, hidup ini tergantung dari kita. Berdoa boleh, tidak ada orang melarang orang berdoa, hukumnya tidak ada. Minta gini, minta itu, minta ini, minta itu boleh. Tetapi hidup kita ini tidak tergantung dari doa itu. Ada lagu Ano Mare
berapa itu pengendalian dalam hal makanan, minuman, atau berpantang-pantang bahasa semeton doktoran puasa, tidak pernah puasa. Belajar mengendalikan pantangan-pantangan. Yoga, melakukan gerak-gerakan, kerja, dan lain sebagainya. Kemudian tapa, memusatkan pikiran dengan Tuhan, tidak pernah. Tetapi walaupun mereka tidak pernah melakukan itu, tapi Anatulamida wirya Sukani widi sasika. Tetapi dalam mereka sembahyang, mereka selalu meminta, memohon pada Tuhan supaya diberikan kekuatan, kesejahteraan, kemewahan, kebahagiaan, dan sifatnya memaksa. Apa yang terjadi? Binalekakan pures nika luerdinu nyelara. Sudah pasti hidupnya bakal menderita karena semua doa-doa permintaannya ditolak oleh Tuhan. Mengapa ditolak? Mengapa mereka menderita? Sinakitani Raja Damas, karena hati pikirnya selalu disakiti. Siapa yang menyakiti? Dirinya sendiri. Nabi itu Raja Damas. Raja itu ambisi, ambius, keinginan yang meledak-ledak, ingin ini, ingin itu yang menyiksa mereka. Tamas egonya, kebodohannya justru yang membuat mereka menderita. Inanakan prihati, maka selama hidupnya mereka akan menderita. Walaupun mereka banyak punya uang, walaupun banyak punya rumah, tetapi mereka terus merasa kurang, tak bahagia. Maka Bapak Ibu Sami, sekali-sekali perlu pikiran kita dikendalikan. Karena sesungguhnya sumber penderitaan kita itu adalah pikiran kita sendiri. Tanpa kita sadari, kitalah yang membunuh diri kita dengan pikiran kita secara perlahan-lahan. Denyut-denyut di sini enggak kita berpikir, wah aku jantung nih. Pintaran dia daripada dokternya, gitu. Di sini denyut-denyut, gini, ketakutan, kecemasan. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak semua yang kita anggap buruk itu adalah jelek. Bahkan yang sering merasakan justru sakit itu tanda Tuhan mencintai kita. Sakit itu tanda cinta Tuhan kepada kita. Karena dengan kita sakit, kita baru belajar bagaimana cara kita merawat tubuh. Kalau dulu tidak pernah sakit, makan segalanya. Apa-apanya, sop ulu. Yang penting bahasa Arab. Tetapi setelah sakit, baru kita menyadari pentingnya arti kesehatan. Itulah cara-cara Tuhan mengajarkan kita. Itulah caranya. Makanya Bapak Ibu saudara kami, jangan takut menghadapi masalah. Dimanapun Bapak Ibu bekerja pasti banyak masalah. Dan yakinlah masalah itu justru yang membuat kita untuk mengerti tentang kehidupan dan kita belajar bersabar menghadapi kehidupan. Harus bersabar. Jangan ingat habis sakit juga tepar, siang tamu canung, malam mendalam, siang malam akhirnya tubuh tidak kuat lagi, tepar. Tapi berusaha ada stres. Kemudian Tuhan menurut saya harus untuk istirahat. Istirahat dulu tubuhmu tidak kuat ini. Dan setelah mulai kembali membaik, lagi lakukan. Karena ini kewajiban kita. Lakukanlah kewajiban dengan baik. Kalau orang Bali bilang dharma, artha, kama, moksa. Dharma, lakukan kewajiban tanpa melihat uang.
Bukan uang tidak penting, bukan. Kalau kewajiban dilakukan dengan bagus, hartanya pasti akan datang. Tanpa diminta pun hartanya pasti datang. Sama dengan Bapak Ibu misalnya ingin bunga mawar. Jangan bunga mawarnya dipikir, tapi yang dipikir tanah, dipikir pupuk, dipikir bibit, dipikir air, dipikir sinar matahari. Tanamlah bunga mawar itu, siramlah, berilah pupuk, terus sayangi dia. Tanpa kita sadar, bunganya tumbuh. Bunganya pasti tumbuh. Semakin bagus kita merawat mereka, semakin banyak bunganya yang meningkat. Kalau bunganya saja kita perhatikan, tapi tanpa merawat tubuhnya, pohon itu akan bisa mati. Bukan hanya kenaikan gaji saja yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kinerja kita di kantoran itu, kualitas kinerja kita harus juga kita tingkatkan. Kalau kinerja kita bagus, otomatis akan diimbangi dengan harta. Setelah kita punya harta, baru kita melakukan keinginan kita untuk apa harta itu. Okay. Dan akhir muncul kebahagiaan karena sesuatu ini dapat dengan jerih payah kita. Tapi orang sekarang kan tidak banyak orang tidak seperti itu. Bekerja pansing tapi sugih gitu. Hanya satu-satunya hanya korupsi, Pak. Itu aja pekerjaan yang paling gampang, cuma resikonya tinggi gitu. Sekali kita dicolek pamor, orang lagi bilang udah dicap buruk, selamanya kita akan terus dicap buruk. Sulit mengembalikan itu, sulit sekali mengembalikan. Oleh sebab itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum terlihat seperti itu, usahakan jangan coba-coba, apalagi untuk memelihara anak generasi keturunan kita. Di Bali tidak ada orang yang mati kelaparan, percaya Bu? Tidak ada orang yang mati kelaparan di Bali. Kalau di Bali, kalau kita mengatakan diri tidak punya uang, saya percaya. Tapi mengatakan diri mati karena kelaparan, dia tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Kalau cuma kita tidak punya uang, kalau ingin makan gampang. Caranya gimana? Pergi ke pasar. Mungkin dari tukang sun barang ini sun, bantu orang dagang-dagang itu. Kalau bantas nasi piring pasti dapat. Atau bapak ibu masuk ke rumah orang samanya, kita menyapu bersihkan rumahnya, nasi piring pasti dapat. Makanya hidup di Bali harus bersyukur, Pak. Hidup di Bali harus penuh dengan syukur. Karena tidak ada orang mati kelaparan. Kalau malas ya pasti mati. Kalau tidak malas, pokoknya alam selalu menjaga kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa burung elang terbang di udara tidak takut? Begitu tingginya. Atau mengapa burung elang hinggap di cabang yang kecil, ranting kecil tidak takut? Apakah karena mereka punya sayap? Tidak. Ayam pun punya sayap, tapi tidak terbang tinggi. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap kekuatan sayapnya. Keyakinan. Dan kita semua ini harus yakin dengan diri kita sendiri. Keyakinan ini penting. Karena keyakinan ini akan menentukan sudut pandang kita. Sudut pandang kita menentukan tindakan kita. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu menentukan masa depan kita. Makanya semua berawal itu belief system gitu. Itu semua berasal dari keyakinan. Maka yakinlah. Apalagi sekarang pemerintahan Pak Prabowo untuk efisiensi. Belajarlah Pak untuk berhemat.
Jangan membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita banyak punya uang, lihat ini beli, akhirnya rumah kita menjadi museum. Pada akhirnya nyangklak lucu, sing guna-guna. Nah, Bapak Ibu saran kami, kita bawa kerpean. Sesungguhnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling unik. Mengapa unik? Hanya ada satu-satunya orang seperti kita. Walaupun mereka lahir kembar, tidak sama. Pokoknya setiap manusia punya ciri-ciri tersendiri, punya perbedaan tersendiri. Walaupun sama-sama ciptaan Tuhan, itu pintarnya Tuhan menciptakan manusia. Tidak ada yang sama. Mungkin wajahnya mirip, perilaku sifatnya mungkin beda. Oleh sebab itu kita yakin bahwa kita hidup ini berbeda. Belajarilah kita belajar menghargai perbedaan itu. Dan kita di Bali, Stungkare sudah mempraktekkan hidup kebersamaan itu. Karena yang kita inginkan harmonis dalam perbedaan kita. Karena kita meyakini perbedaan itu sudah pasti. Kondisi di mana masyarakat yang selaras dan serasi dengan perbedaan. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, berbeda keyakinan, dan berbeda kebudayaan. Budaya kita juga berbeda. Nah, oleh sebab itu marilah saling menghargai di antara umat kita beragama. Apalagi sekarang kita sedang merayakan hari Nyepi, dan umat kita semeton kita merayakan Idul Fitri. Nah itu, yuk saling jaga keharmonisan itu, supaya jangan kita kalah dengan orang-orang yang ateis, yang tidak punya agama, hidupnya rukun, tentram, berdampingan. Justru kita punya keyakinan pada Tuhan, justru kita saling rontok-rontokan, kita jadi malu. Oleh sebab itu, keyakinan ini, semua agama mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati terhadap sesama hidup. Jangankan sama hidup, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita harus menghormati, karena manusia tidak bisa hidup tanpa mereka. Kemudian bagaimana caranya menerima prinsip perbedaan yang ada, menghormati hak setiap individu, menghormati orang lain termasuk ketika beribadah, dan tidak membuat kegaduhan. Hargailah orang teman-teman kita yang melakukan ibadahnya. Itu prinsip kita sebagai orang yang meyakini perbedaan itu ada. Kemudian rukun dalam persaudaraan. Bapak Ibu saudara kami, sesama manusia, sesama saudara hidup di dunia harus bisa menjunjung nilai-nilai kerukunan sebagai perwujudan perbuatan kasih sayang. Tiada rasa semua agama pasti mengedepankan kasih sayang. Kasih sayang kepada semua makhluk. Oleh sebab itu, kalau orang Bali bilang Basudewa Kutumbaka, semua makhluk hidup bersaudara. Yang lebih spesifik lagi, Tatuang Asih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sakitmu adalah penderitaanmu. Itu. Oleh sebab itu, yuk jaga sekali perbedaan-perbedaan ini dengan cara saling hormat menghormati. Kemudian bagaimana sehingga terjadilah damai dalam kebersamaan. Artinya menerima perbedaan, menghargai orang lain, hidup berdampingan dan harmonis. Bisa diaktualkan dengan toleransi, menghormati, tidak memaksakan kehendak,
saling tolong menolong, membantu sama lain, dan tidak saling menjatuhkan. Indah. Coba bayangkan bagaimana kalau taman bunganya putih aja semua warnanya. Tidak enak. Kalau taman yang indah, taman yang penuh beraneka macam ragam bunga, sehingga lebih indah. Indonesia ini negara yang sangat indah. Makanya turis-turis banyak datang ke Bali, bukan melihat pemandangan indah. Di luar negeri tidak kurang pemandangan indah. Banyak yang lebih indah dari Bali ya banyak. Tetapi mengapa mereka ke sini? Karena Bali itu memiliki seni, budaya, adat istiadat yang unik, yang di tempat lain tidak ada. Oleh sebab itu, ini patut dijaga dan dilestarikan. Karena Bali ini tidak punya tambang-tambang apa segala. Tidak punya tambang. Bali tidak punya tambang, dia hidup dari pariwisata. Tapi mahal Bapak Ibu saudara kami. Pariwisata dia tidak hanya membawa positif bagi kita, tetapi dia juga membawa efek negatif. Pariwisatanya maju, tapi kita belum siap. Sehingga sedikit sekali masyarakat kita yang mendapat imbas dari kemajuan pariwisata. Tak ubahnya seperti kata yang diam di bawah pohon tunjung, pohon bunga pohon tunjung. Hanya bengong melihat pohon tunjung mekar, bengong melihat kupu, nyawa, lebah yang datang dari luar mengisap madunya tunjung. Dikatakan bengong deh. Masyarakat kita masyarakat bengong. Hanya kau bilang pariwisata, tetapi imbas pariwisata mereka tidak mendapatkan. Dan tidak balik kekurangan seperti itu. Masih nungguin lemaro yang sedang terkajiannya gitu. Makanya tidak sedikit kenyataan. Kalau orang Bali hidup di luar Bali misalnya pasti sukses. Atau sebetulnya Jawa datang ke Bali pasti sukses. Mengapa sukses? Kalau orang rantau dia pasti akan berjuang sekuat tenaga di daerah perantauan agar bisa hidup. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak akan hidup. Kalau tidak balik mau nyunggu mana, amun sing makan mau ada tanah. Makanya banyak saudara Bali yang hidup di luar itu hidupnya sukses-sukses karena dia ditempa oleh kehidupan. Bapak Ibu kita punya bungkung, punya cincin misalnya, indah kelihatan. Bukan hanya indahnya Pak, tapi emas ini supaya indah dia ditempa. Oleh apa? Oleh panas yang membara, dibakar. Setelah dibakar, ditempa, dipukul-pukul. Terus dimasukkan lagi panas, ditempa lagi, dipukul-pukul, dimasukkan lagi, diukir. Amat tersiksanya. Makanya banyak yang melihat orang-orang yang sukses itu masa lalunya pasti menderita. Mengapa mereka sukses? Mereka ditempa oleh kehidupan yang luar biasa. Yang sering kalau di Bali memberikan contoh, saya punya ayam, punya anak 10. Begitu anaknya lahir, induknya mati. Ada lagi satu ayam, punya anak 10, tapi induknya hidup. Yang tidak punya induk, agar mereka hidup, dia berjuang, ditembok-tembok, akhirnya pada sore hari dia ambil mereka, paruhnya bedak di sini. Yang punya induk tapi puyung, yang puyung hanya mengikuti induk saja, mainnya itu, hanya kiki aja terus. Nah karena bapak ibu yang hidupnya sukses-sukses dan banyak punya uang, hati-hati sekali dengan anaknya nanti. Karena dia melihat kemajuan bapaknya atau orang tuanya, sehingga anak itu jadi malas. Karena dia segalanya sudah ada, seperti burung dalam sangkar. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan, minumnya cukup. Begitu burung terlepas dari kandangnya, mereka akan mati kelaparan karena tidak pernah bisa mencari makanan sendiri. Itulah permainan alam, dan itu kenyataan. Selalulah berjuang dalam hidup ini.
Selalulah berjuang dalam hidup ini dan selalu lakukan kerjasama yang bagus dengan diantara kita bekerja dimanapun kita bekerja, kerjasama kita, karena noro saktin wong selungal. Walaupun kita pintar, tetapi kita sendiri tidak akan mampu kita menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri. Pasti kita mementingkan orang lain. Kita mementingkan orang lain. Oleh sebab itu, keberadaan orang lain sangatlah bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu saudara kami, bagi yang sudah cukup umur, yang bukan pensiun, mulai sekarang persiapkan Pak pensiunnya. Tansin post power syndrome nanti. Banyak orang yang sudah pensiun post power syndrome. Nanti kalau sudah pensiun saya akan diam karena sudah uang sudah cukup Pak. Diam hanya 10 hari kan bisa diam Pak. Habis itu boben stres merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak bermanfaat, penyakit. Aduh, kalau sudah tua, kalau umur kita muda, omongan kita nabi cita-cita. Kalau sudah tua, omongannya pasti satu, penyakit. Dalam saku itu nabi balsam, gitu, tresker, gitu. Dan itu semua kita akan mengalami itu. Karena di dunia ini tidak ada yang permanen. Semua akan berubah. Mau tidak mau pasti berubah. Sadar atau tidak sadar pasti berubah. Dan akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini dengan, kalau bisa, dengan kenangan-kenangan yang indah yang bisa dikenang oleh generasi kita. Udah pasti itu. Tidak ada orang yang tidak mati. Kalau dalam Mahabharata, Kresna itu luar biasa saktinya. Ti juga. Karena memang menjadi manusia itu, memang itulah yang bisa diberikan oleh alam. Oleh sebab itu, yuk song-songlah hidup ini, jalani hidup ini dengan tersenyum. Apalagi bisa tertawa. Bukan ulang tahun, kalau di Bali bukan hanya motong saja kita merayakan kehidupan, tetapi cukup tarik 1 senti bibir kita, udah menandakan kita merayakan kehidupan ini. Hanya dengan menarik ini. Walaupun dinyanyikan di ulang tahun, dinyanyikan lagu-lagu, walaupun motong gaya pokaro, tapi semua raga masam kecut. Maka yang sering bilang dalam zaman siapapun yang wajahnya kusam, resam, masam, hidupnya pasti kewah. Mengapa kewah? Boleh jenang dengan kewah. Karena di alam ini bekerja hukum aksi-reaksi, hukum timbal balik. Sama dengan bapak dan ibu bercermin di kaca. Bagaimanapun kita di kaca pasti seperti itu. Kalau wajah kita buruk di kaca, jangan salahkan kaca, permaklah muka kita. Alam itu akan memberi respon, saya bodohnya kita. Bapak Ibu saudara kami, memarahi anak, jangan memarah seperti zaman dulu. Dari lemon gini, kamu gini, kamu dan gini. Seperti itu doa itu. Berkata-katalah yang baik pada anak-anak kita untuk kemajuan mental mereka. Diri kita pun harus diberi afirmasi. Saya pasti bisa, saya pasti kuat, saya pasti mampu, saya pasti sehat. Dia pasti ngomong ya, itu dia. Afirmasi, baru bangun, dah itu afirmasi. Sehat. Yes. Lanjutkan perjalanan itu. Baru bangun, aduh, sakit. Hari-hari pasti buruk. Karena baru bangun sudah diawali dengan hal yang buruk. Bangun pasti buruk. Karena Nabi semuanya itu berawal dari pikiran. Subuh pulas rumah ngajak kurang jeget. Nunggu mikiran kurang timpal dipisah ke. Badeng ingat kelio, badeng kemau ingat kelio.
Aduh, dipisah ke abang-abangnya sama seperti yang di samping kita itu. Tidak ada perbedaannya. Itu hanya permainan kulit dan bulu aja itu. Tapi pikiran kita terpincut ke sana. Inilah yang membuat kita stres, Pak. Stres. Tidak ada merasa cukup. Makanya orang bilang punya uang 100.000 bisa lebih, punya uang 1 miliar bisa kurang. Orang yang punya uang 100.000 dia hanya berbelanja 50.000, masih ada sisanya 50.000. Walaupun dia punya uang 1 miliar, yang dibeli barang 2M, kurang lagi 1 miliar. Makanya derita dan bahagia itu tergantung kita, bukan karena pilih kasih Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tetapi kita tidak belajar berusaha memperdayakan diri kita, memaksimalkan diri kita. Semua ada masuk itu. Yang nggak salah cukup. Jangan ada banyak-banyak. Nanti kapan-kapan diundang lagi sih nggak masalah. Bapak Ibu saudara kami, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang saya sampaikan saat ini tidak semuanya itu benar. Tidak semuanya itu benar. Kalau ada hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Dan itu bagian dari kekurangan kita. Yakinlah tanahnya wong swasta nulus secara gading yang tak ertak. Akhir kata kita mengucapkan cukup langkung masam serel kirang langkung munasgeng reno sinampura. Sinap anggur paramosanti om santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.